Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam e-learning Universitas Budaya Indonesia. Ya, selanjutnya kita akan kembali ke sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab ya. Jadi tadi sudah ada 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh kelompok 1 ya. Nah, pertanyaan pertama dari Aninda, siapa yang akan menjawab? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aninda Rahman. Dalam memberikan pelayanan kebidanan, kebidanan profesi harus dilandasi pada dalam memberikan pelayanan seorang bidan itu harus dilandasi oleh empat landasan. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, yang ketiga adalah kasih sayang, dan yang keempat adalah kemurnian jiwa dan raga. 4 itu yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Tadi sudah dijawab ya pertanyaan dari Aninda oleh Rizka Agustina Putri ya. Nah, jawabannya sangat baik sekali. Ada yang ingin menambahkan dari kelompok 1 mungkin? Ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup jelas? Nah, kelompok kedua tadi yang bertanya, ya bagaimana Aninda, sudah puas dengan jawaban dari Cut Rizka? Terima kasih kepada Rizka Agustina Putri. Baiklah, saya akan mengulang jawaban dari Rizka. Yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga kasih sayang, dan yang keempat kemurnian jasmani dan jiwa. Terima kasih. Ya. Nah, jadi pertanyaan Aninda tadi dalam memberikan pelayanan kebidanan profesi harus dilandasi oleh apa ya? Jadi landasan profesi itu harus ada 4 hal tadi yang sudah dijawab oleh Rizka Agustina Putri ya. Oke, pertanyaan pertama sudah selesai dijawab ya, jadi sudah paham semuanya. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua dari Cut Risa. Yang pertanyaannya adalah bagaimanakah seorang bidan itu dikatakan profesional? Ya, itu pertanyaannya. Ya, siapa yang bisa menjawab dari kelompok 1? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cukrisa Ulfa. Dengan apa seorang bidan itu dikatakan profesional? Seorang bidan dikatakan profesional bila bertindak sesuai dengan keahliannya, didukung oleh pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, bermoral tinggi, berlaku jujur kepada orang lain maupun diri sendiri, memegang teguh etika profesi, tidak memberi janji berlebihan, mengenali batas-batas kemampuan, menyadari ketentuan hukum yang membatasi geraknya. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Iya, terima kasih sudah menjawab. Siapa tadi saya namanya? Hirnama. Hirnama, iya. Hirnama sudah mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 Cut Risa tadi ya. Nah, gimana Cut Risa? Sudah puas dengan jawaban dari temannya tadi atau ada yang ingin menambahkan yang lain? Bagaimana sih dikatakan bidan itu profesional? Ada yang ingin menambahkan? Ada? Sudah setuju semuanya? Setuju semuanya dengan jawaban dari Hirnama tadi ya. Boleh Cut Rizka tolong diulang jawaban dari Hirnama tadi. Bagaimana seorang bidan itu dikatakan profesional? Terima kasih kepada Hirnama karena telah menjawab pertanyaan dari saya. Baiklah, saya akan mengulang jawaban dari Hirnama. Seorang bidan dikatakan profesional apabila bertindak sesuai dengan keahliannya, didukung oleh pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, mengenali batas-batas kemampuan, menyadari ketentuan hukum yang membatasi geraknya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, jadi semuanya sudah paham ya inti dari pertanyaannya dan jawabannya apa. Nah, jadi kalau seorang bidan itu dikatakan profesional itu memang harus mengikuti peraturan yang ada, ya, undang-undang kesehatan dan kebidanan yang ada, kemudian harus sesuai dengan
atau menerapkan kode etik profesi bidan. Tentu saja sudah belajar kan minggu yang lalu ya, kode etik profesi bidan. Nah, kemudian juga dia harus dilandasi oleh sikap-sikap yang baik, yang positif. Kemudian harus mengembangkan juga pengetahuannya. Oke, kita lanjutkan ya ke pertanyaan ketiga. Sudah mengantuk? Nggak mengantuk ya? Ya. Karena mata kuliah ini sangat penting kita pelajari agar Anda pada saat menjadi bidan nanti tidak tersesat. Jangan sampai bidan nanti dipenjara karena tidak mengerti tentang hukum kesehatan dan hukum kebidanan ya. Nah, selanjutnya Salmiati dari kelompok 1 dengan pertanyaan, coba Anda jelaskan salah satu standar pelayanan kebidanan. Yaitu pertanyaannya? Ya, Salmia. Oke, kelompok 1 siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Salmiati. Nama saya Oka Isra Novrianda. Pertanyaannya, coba Anda jelaskan salah satu standar pelayanan kebidanan. Jawabannya, salah satu standar pelayanan kebidanan adalah persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Tujuannya untuk memberikan penyuluh kesehatan yang tepat untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan terencana serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Baiklah, terima kasih. Ya, Salmiati gimana atas jawaban temannya tadi? Oka sudah paham? Ada ingin disanggah atau ditambahkan oleh yang lain? Tidak ada? Oke, untuk mengevaluasi kembali nih, Salmiati dan teman-teman yang lain sudah paham belum dengan jawaban dari Oka tadi? Boleh Salmiati untuk mengulang? Iya, terima kasih kepada Oka Isra Novianda telah menjawab pertanyaan saya. Saya akan mengulang kembali jawabannya, yaitu untuk persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Bertujuannya untuk memberikan penyuluhan kesehatan yang tepat untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan terencana serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Terima kasih. Iya. Nah, terima kasih kepada Oka. Nah, jadi salah satu standar pelayanan kebidanan adalah kesehatan untuk masyarakatnya, ya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.